warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kajian kita pada malam ini materinya masih seperti malam-malam sebelumnya, yaitu kajian tentang sifat-sifat Allah yang 20 dan serta lawan-lawannya. Untuk malam ini kita akan bahas mengenai sifat yang ke-13 daripada sifat Allah yang 20, yaitu sifat kalam. Jadi kalimat kalamun di sini adalah jamak daripada kalamun. Mufradna kalamun, kalamani, kalamun. Maknanya berkata-kata atau Allah berfirman. Itu. Lawannya itu sifat bakamun, artinya keluh atau bisu. Jadi wajib Allah itu bersifat kalam dan mustahil bersifat bisu atau keluh. Artinya Allah itu berfirman, dan firmannya ini termasuk namanya kalam yang kadim. Maknanya qaimun bi dzatihi wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilmu minal muta'allaqati. Itu maknanya yang berdiri zatnya dan takluk ya sama dengan takluk ilmu, yaitu takluk pada tiap-tiap barang wajib, tiap-tiap yang mustahil dan tiap-tiap yang harus. Jadi keadaannya maha suci daripada berhuruf dan bersuara. Jadi firman Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Masih ingat nama huruf anak-anak? Apa nama huruf? Suara yang keluar dari makhrajnya, itu namanya huruf. Kalau suara ya, jadi ya tiap-tiap sesuatu yang bisa ditangkap oleh pendengaran, itu namanya suara. Di firman Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, dan tidak terdahulu dan tidak terkemudian, tidak dulu tidak kemudian, tidak jahar dan tidak sir. Jadi firman Allah itu tidak nyata dan tidak sir. Dan juga firman Allah tidak pakai i'rab, tidak pakai baris, dan juga tidak lahan. Ya, lahan itu artinya berubah huruf, itu bacaan hurufnya berbeda. Kalau kita sebagai orang yang baru, misalnya kalau baca Al-Quran ada namanya lahan, lahan khofi dan lahan kabir. Itu lahan khafi artinya salah tajwidnya, kalau lahan kabir itu salah maknanya. Jadi bagi Allah tidak pakai lahan, tidak pakai tajwid. Itu. Nah sekalian daripada tadi itu adalah termasuk dia sifat-sifat kalam yang baru. Kalau kita itu anak-anak kadang jahar, kadang sir, dan pakai baris, dan ada lahannya, itu kalau kita berkata. Dan bagi Allah tidak seperti itu. Karena itu semua adalah kalam yang baru. Jadi kalam Allah itu kadim. Dan yang kadim itu tidak ada disifatkan dengan segala sifat yang baru. Itu namanya kadim.
Dan caranya itu majhul. Caranya berfirman Allah itu kita tidak tahu. Seperti kita tidak bisa mengenal zatnya, kita tidak bisa mengenal sifat Allah. Nah, jadi Al-Quran yang kita baca ini termasuk firman Allah, tapi namanya kalam lafzi. Kalau firman Allah yang berdiri pada zatnya itu disebut namanya kalam nafsi, yang tidak memakai suara, tidak memakai huruf, tidak memakai i'rab, tidak jah dan tidak sir, dan tidak lahan dan tidak bertajwid. Itu namanya kalam nafsi. Nah, kalam nafsi inilah yang berdiri pada zat Allah yang kadim. Lalu Al-Quran yang kita baca ini disebut namanya kalamullah, namanya kalam lafzi. Jadi kalam lafzi itu bayang-bayang daripada kalam nafsi. Makanya Quran yang kita baca ini tidak boleh kita katakan dia bahru, dia kadim. Coba kita yang membacanya yang bersuara dan berhuruf. Tapi kalam Allah yang ada di azali itu, yang berdiri pada zatnya, itu dinamakan dia Quran kalamullah. Karena menunjukkan atas kalam Allah yang azali, yang berdiri pada zatnya. Maka dikatakan Quran kalamullah sebab ia menunjukkan dia, dan telah mewafakatlah sekalian ulama salaf itu atas haram mengatakan Al-Quran ini makhluk. Tidak boleh kita Quran yang kita baca ini dikatakan makhluk. Dikehendaki dengan lafaznya dan diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Nah, itu anak-anak itu. Jadi tidak boleh kita katakan Quran yang kita baca ini adalah bahru. Kalau itu kita katakan maka kita menjadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kalam nafsi itu adalah firman Allah yang berdiri pada zat Allah. Quran yang kita baca ini namanya kalam lafzi. Kalam lafzi adalah bayang-bayang daripada kalam nafsi. Jadi firman Allah itu, kitab-kitab Allah itu banyak anak-anak itu. Yang banyaknya itu 104. 100 berbentuk suhuf itu. Kemudian yang 4 berbentuk kitab itu. Pertama namanya kitab Taurat. Itu diturunkan kepada siapa itu? Taurat Nabi Isa. Terus Zabur kepada Nabi Daud. Terus Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Quran diturunkan memakai bahasa Arab. Jadi Al-Quran pakai apa? Bahasa Arab. Inna anzalnal Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi Quran diturunkan dengan berbahasa Arab supaya kita bisa pikir. Kalau Taurat itu memakai bahasa Ibrani namanya. Bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kalau Injil bahasa Syriani. Kalau Zabur bahasa Kibti. Itu kemudian dalil Allah berfirman itu di dalam dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164 itu. Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima, dan berkata Tuhan dengan Musa sebenar-benar berkata-kata. Jadi itu. Jadi ini dalil daripada Allah berfirman dalam
dalil naklinya. Namun dalil aklinya, jikalau tidak ada Allah bersifat kalam, niscaya ia bersifat dengan lawannya. Apa lawan sifat kalam tadi itu? Apa? Bakama ya, atau bisu. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Nah, jadi lawannya itu disebut namanya sifat mustahil bagi Allah SWT. Nah, kita sudah menyelesaikan sifat ma'ani tadi. Berapa sifat ma'ani? Adalah 7 ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian kita beralih kepada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu adalah 7 juga. Yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Jadi antara sifat ma'ani dengan sifat makna itu berlaziman itu. Karena adanya kudrat maka ada qadirun, karena adanya iradat ada mudin sebetul. Nah, jadi sifat maknawiyah ini disebut namanya bangsa iktibariyah atau disebut namanya martabat asma. Itu. Kenapa dinamakan martabat asma? Kalau zat Allah bersifat kudrat, maka zatnya itu namanya qadirun. Begitu. Qadirun artinya yang tetap kuasa. Kalau zat Allah bersifat dengan sifat kudrat, maka nama zat Allah itu qadirun. Begitu. Bisa dimengerti apa yang saya sampaikan? Ya. Kalau zat Allah bersifat kudrat, maka zat itu namanya apa? Qadirun. Ini martabat asma, martabat nama gitu. Mungkin kalau kita beri contoh itu, kita beri contoh supaya jangan kita terlalu rumit untuk memikirkannya. Sebenarnya tidak boleh kita misalkan Allah walillahi masalul a'la. Maha tinggi Allah dari segala misal. Nah, misalnya sekarang ada orang itu bisa membuat rumah. Ya, bisa membuat rumah. Orang itu namanya apa? Dia bisa membuat rumah. Namanya tukang kan? Jadi nama itu langsung datang, namanya tukang, itu kan? Berubah orang itu saja, tapi karena dia bisa membuat rumah, lalu orang itu disebut namanya tukang. Kalau orang itu bisa bisa memperbaiki mobil misalnya, ya, dia kalau ada sepeda motor atau roda 2, roda 4 mobil dia bisa perbaiki, namanya orang itu apa? Muntir kan? Gitu. Jadi sekaligus nama itu datang. Gitu. Kalau orang itu bisa jadi menyetir mobil, namanya apa? Supir, kan? Jadi nama itu datang sendiri. Kalau orang itu bisa di pesawat, apa namanya? Pilot. Kalau orang itu di kapal laut, apa? Nahoda, kan gitu. Kalau orang itu bisa mencukur rambut, tukang apa namanya? Tukang cukur kan? Tukang cukur itu. Nah, nama itu datang sendiri. Jadi ya Allah, kalau zat Allah bersifat kudrat, maka zatnya itu disebut namanya qadirun. Orang yang Tuhan yang senantiasa terus kuasa, itu arti qadirun. Sampai yang 7 itu sama. Misalnya sekarang kalau zat Allah bersifat iradat. Iradat itu arti kehendak kan? Zat Allah itu namanya apa?
muridun. Itu. Dan yang ketiga, kalau Allah itu bersifat, zat Allah bersifat ilmu, namanya apa? Zat Allah itu Hayyun. Apa? Hayyun. Artinya yang terus menerus berilmu. Ilmu, alimun, begitu ya. Kalau zat bersifat alimun, nama zat itu apa? Alimun. Kalau zat itu bersifat hayat, nama zat itu apa? Hayyun. Kalau zat itu bersifat sama, zat itu namanya apa? Kalau zat itu bersifat basar, namanya apa? Nah, kalau zat itu bersifat kalam, namanya apa? Nah, begitu. Itu. Jadi antara sifat ma'ani dengan sifat ma'aniyah itu berlaziman. Gitu. Nah, ini bagi paham ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita rinci itu sampai 20 sudah kan? Tadi yang ke-13 tambah 7 berapa? 20. Dengan lawannya 20 menjadi 40. Terus sifat itu dari wujud. Tadi nomor berapa kalam itu? Nomor 13. Yang 14 apa? Yang 14 Qadirun. Yang ke-15 Muridun. Yang ke-16 Ayun. Yang ke-17 Yang ke-18 Yang ke-18 apa? Nah, sampai seterusnya kan Sami'un, Basirun, Mutakalimun. Jadi berapa jumlahnya? 20. Nah, ini jadi dengan lawannya 20 jadi berapa? 40. Lalu satu ada yang harus itu anak-anak. Harus bagi Allah mengerjakan barang mungkin atau meninggalkan barang mungkin. Satu. Mengerjakan barang mungkin atau meninggalkan barang mungkin. Itu namanya apa? Harus bagi Allah. Nah, sekarang kita beralih kepada sifat-sifat Allah yang 20 atau yang 40 itu kan dibagi menjadi 4. Dibagi berapa? Diperkecil sekarang. Yang 20 dibagi berapa? Dibagi 4. Pertama namanya sifat nafsiyah. Apa namanya? Sifat nafsiyah. Nah, apa nama sifat nafsiyah? Ialah hal yang sabit bagi zat madamati zat gairi mu'allatin bi'illatin. Hal yang wajib atau tetap bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan oleh suatu karena. Jadi adanya Allah itu sifat nafsiyah itu satu, yaitu wujud. Apa arti wujud kemarin? Ada, lawannya apa? Adam. Apa? Ada, lawannya tidak ada. Nah, sifat wujud ini termasuk dia namanya sifat apa? Jadi apa nama sifat nafsiyah? Hal yang sabit bagi zat selama zat tidak dikenakan oleh suatu karena. Jadi adanya Allah tidak ada ilatnya itu, tidak ada karenanya. Dia ada dengan zatnya. Kalau kita ini dengan diawali oleh apa asal kita? Apa asal kita? Tidak ada. Tidak ada menjadi ada menjadi tidak ada menjadi ada. Begitu kalau kita ini. Jadi Allah itu adanya tidak dikarenakan oleh suatu karena. Tuh. Ini namanya sifat apa? Sifat berapa banyaknya? Satu, yaitu apa? Wujud. Yang kedua sifat salbiyah. Itu. Sifat salbiyah ini adalah sifatun dalatun ala nafi ma la yaliku billahi azza wa jalla. Jadi sifat salbiyah itu adalah menghilangkan segala sifat yang tidak layak bagi sifat Allah. Dia menghilangkan segala sifat yang tidak cocok disifatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia disebut namanya bangsa Adamiyah itu.
Kalau sifat salbiah. Apa arah bahasa Arabnya? Tiada makhluk, tiada maujud pada kharij dan tidak memberi bekas pada menjadi kalam. Dia tidak maujud pada zahir, pada kharij dan tidak maujud pada zihin. Dia maujud pada khabar. Cuma dia ada cerita aja. Kita tidak bisa pikirkan bagaimana kidamnya Allah, bagaimana bakanya Allah, bagaimana mukhalafatul lil hawadisnya Allah, ada bagaimana dan seterusnya. Jadi ini makanya namanya salbiah. Arti salbiah itu menghilangkan segala sifat yang tidak layak disifatkan oleh Allah. Itu berapa banyaknya sifat salbiah itu? Pertama, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, gambu nafsi, wadaniyah. Nah, kita sudah bahas satu persatu itu daripada sifat salbiah yang 5 tadi. Kemudian yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ialah kullu sifatin mawjudatun qa'imatun bi mawjudatin wajabat lahu hukman. Artinya tiap-tiap sifat yang mawjud pada zihin dan mawjud pada kharij yang berdiri dengan yang mawjud, yakni berdiri pada zat yang mawjud yang mewajibkan sifat ma'nawiyah yang 7. Yaitu sifat 7 tadi ma'nawiyah itu berapa? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi karena adanya sifat ma'ani otomatis adanya sifat ma'nawiyah itu. Nah ini dia memang disebut namanya sifat wujudiyah atau bangsa subutiyah itu. Mawjud pada zihin, mawjud pada kharij. Artinya mawjud pada zihin berdiri sifat pada zat, mawjud pada kharij memberi bekas pada menjadikan alam. Itu namanya mawjud pada kharij itu. Nah, jadi sifat ma'ani ini berapa banyak? 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian yang terakhir anak-anak sifat ma'nawiyah. Apa sifat ma'nawiyah? Halul wajib lidzat ma'rifati zat ma'alatun bi'illatin. Hal yang wajib bagi zat selama zat itu dikarenakan oleh suatu karena. Jadi sifat ma'nawiyah ini tak bisa ada tanpa adanya sifat ma'ani, begitu. Jadi dia dikarenakan sifat ma'nawinya ada karena ada sifat ma'ani. Seperti tadi, misalnya kalau zat bersifat kudrat, maka zat Allah namanya qadir dan seterusnya. Makanya dia dikarenakan. Lain kalau sifat nafsiyah tidak dikarenakan oleh suatu karena. Tapi kalau sifat ma'nawiyah dikarenakan oleh suatu karena, yaitu dikarenakan karena adanya sifat ma'nawiyah. Ma'ani bukan ma'nawiyah. Jadi berlaziman. Kalau ada sifat ma'nawiyah, ada sifat ma'ani. Kalau ada sifat ma'ani, maka ada sifat ma'nawiyah, begitu. Nah, jadi dibagi 4 anak-anak. Jadi yang pertama nafsiyah 5. Berapa nafsiyah? 1. Salbiah jadi berapa? 6. Ma'ani 7 jadi berapa? 13. Ya, betul 13. Nafsiyah 1. Salbiah 5 jadi 6. Terus ma'ani 7 jadi 13. Ma'nawiyah 7 jadi berapa? 20 dengan lawannya 20 jumlahnya berapa? 20. Nah, anak-anak, kemudian untuk diketahui dalam sifat-sifat yang tadi yang kita jelaskan itu ada sifat yang punya takluk itu. Misalnya sifat kudrat iradat ada takluknya. Kalau sifat kudrat takluknya namanya takluk taksir. Takluk dia kepada selapuan yang mungkin maujud, mungkin ma'dum, mungkin sayujad dan mungkin lam yujad. Nah, itu dia di sana dia takluk itu sifat kudrat dan iradat ini. Kudrat disebut namanya takluk taksir. Iradat disebut namanya takluk taksis. Nah, sudah saya jelaskan kemarin itu anak-anak diiradahkan dulu, ditaksiskan oleh Allah
Misalnya antara kaya dengan miskin, ya, sakit dengan sehat, cantik dengan jelek, alim dengan bodoh. Itu satu yang berlawanan, ya. Jadi kalau orang itu dijadikan alim, berarti tidak dijadikan apa? Bodoh. Itu. Jadi kalau sudah ditakdirkan dia menjadi alim, ini namanya tahsis. Lalu Allah menjadikan dia menjadi orang alim, itu kudrat, sudah namanya taksir. Apa? Taksir, memberi bekas. Itu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang takluk kepada barang wajib, takluk kepada barang mustahil, takluk kepada jaizat. Itu dua itu. Yaitu ilmu dan kalam. Apa? Ilmu dan kalam. Ilmu itu disebut namanya takluk inkisab. Kalam disebut namanya takluk dilalah. Itu. Kenapa dinamakan takluk dilalah? Kalau firman Allah itu mengandung amar, mengandung perintah, itu disebut namanya amar. Apa namanya? Dilalah. Dilalah tadi itu dalilnya itu, ya. Kalau bertuju kepada perintah atau disebut namanya amar. Kalau dia firman Allah itu mengandung perintah namanya apa? Amar. Misalnya firman Allah, aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayar zakat. Ini namanya apa? Amar. Apa? Amar. Tahu nama amar? Dari atas ke bawah. Ya. Perintah atas ke bawah, perintah kepada kita itu disebut namanya amar. Kalau dari bawah ke atas namanya doa. Kalau kita doa kepada Allah, bukan perintah Allah, tapi kita mohon kepada Allah. Permohonan dari bawah ke atas namanya apa? Doa. Kalau permohonan dari atas ke bawah namanya apa? Amar. Itu perintah itu dua, anak-anak. Ada perintah wajib, ada perintah sunat. Itu. Perintah wajib misalnya apa? Sholat 5 waktu. Apalagi? Puasa. Apalagi? Zakat. Apalagi? Naik haji. Apalagi nuntut ilmu. Itu perintah apa? Perintah wajib. Ada perintah sunnah. Kalau perintah wajib, kalau kita kerjakan dapat apa? Kalau kita tinggalkan dapat apa? Dosa. Nah itu seperti sholat tadi. Sholat itu kalau kita kerjakan dapat apa? Kalau kita tinggalkan dapat apa? Amar apa namanya? Amar wajib. Apa? Amar wajib. Perintah wajib. Ada yang perintah sunat, anak-anak. Perintah sunat itu seperti sembahyang sunat rawatib itu kan? Sunat duha, sunat tahajud, sunat tasbih, ya, itu perintah sunnah. Nah itu. Jadi kalau kita kerjakan dapat apa? Dapat. Kalau kita tinggalkan tidak dapat dosa. Jadi dua amar itu. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Dengan tuh anak-anak nih? Tidak. Itu. Nah, kemudian kalau firman Allah itu mengandung larangan, ya, kalau perintah Allah itu mengandung larangan namanya nahi. Apa? Nahi. Arti nahi itu apa? Larangan. Seperti apa? Wajib kita larangan itu dua, anak-anak. Ada larangan haram, ada larangan makruh. Tuh. Larangan haram itu misalnya anak-anak berzina. Boleh berzina? Nah, haram hukumnya berzina. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekat kepada zina. Tahu nama dekat kepada zina, anak-anak? Berpakaian yang seksi. Itu ya. Terus cium-ciuman. Itu kan? Nggak boleh itu. Ya, itu mendekatkan kepada perbuatan zina. Tidak boleh itu. Laki-laki dengan perempuan berdua-duaan di tempat yang sepi. Nah, ini sudah. Itu namanya apa?
takrabuz zina. Itu hukumnya haram. Nah, mungkin kamu ada dengar sekarang ini ada orang-orang yang dari luar sana itu mengatakan kalau orang perempuan katanya tidak punya suami, boleh dia pakai alat katanya. Misalnya dia pakai karet itu yang bentuknya seperti itu. Bahkan kalau bisa pakai mentimun katanya. Nah itu ini paham yang tidak yang tidak boleh bagi kita ya. Orang-orang sana itu saya baca kitabnya itu, dia membolehkan itu. Tuh. Jadi onani itu mengeluarkan mani sendiri itu hukumnya haram sama dengan zina. Ya ngerti? Nanti pakai ubi, pakai apa itu kan. Laki yang gojok-glojoglan itu enggak boleh itu, haram hukumnya. Ngerti enggak? Tuh. Itu tidak boleh, itu larangan bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Itu anak-anak, jadi larangan haram. Itu ya seperti yang tadi. Berzina. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan jahat dan itu termasuk jalan yang sudah tidak baik. Wa sa'a sabila. Jahat jalan itu. Nah, kemudian ada larangan makruh anak-anak. Larangan makruh itu seperti ya merokok, itu kan makruh. Tapi ada juga yang mengatakan haram merokok itu. Tapi kalau kita itu katanya makruh itu. Kalau dia berbahaya itu, kalau dia merokok akan menjadi madarat itu bukan makruh lagi. Dia menjadi haram itu. Anak-anak rokok itu lebih besar madaratnya kebanding manfaatnya itu. Ada yang perempuan merokok? Oh ya, kalau laki ada yang merokok nih. Nah itu. Tuh. Yang pertama melarang kita merokok tahu ada anak? Menteri Keuangan. Tuh. Kenapa dilarang merokok? Karena kita bakar uang itu kan. Tuh. Ada yang saya dengar itu anak-anak hasil penelitian itu kalau orang merokok satu batang itu bisa itu mengurangkan umurnya 5 menit. Tuh. Artinya kesehatannya kurang. Tuh. Kena satu batang rokok sama dengan 2,5 nikotin. Nikotin itu yang bisa merusak jantung dan sebagainya. Ya kalau merokok, ya ambil aja yang makruh gitu. Tapi ada juga yang bilang begini, yang merokok sakit, yang tidak merokok juga sakit katanya. Kalau saya tidak merokok anak-anak, tidak merokok, tidak ngopi, itu cuma minum air putih saja kalau saya itu. Dulu pernah merokok anak-anak, tapi berhenti. Ya bahaya merokok itu, bisa TBC dia itu. Nah itu yang takluk kepada sela mungkin dua, kudrat dengan iradat. Kemudian yang takluk kepada barang wajib, barang mustahil, barang harus dua lagi, ilmu dan kalam. Ilmu, sifat ilmu dan sifat kalam. Tuh. Ini kepada barang wajib, barang mustahil, barang harus. Tapi ilmu namanya takluk inkisab, sama dengan takluk itu inkisab ya, sama basar sama itu. Jadi tiga sifat yang takluk inkisab, sifat sama dengan sifat basar. Kalau sifat ilmu inkisabnya kepada 3, barang wajib, barang mustahil, barang harus. Sedangkan kalam tadi disebut namanya takluk dilalah itu. Nah kalau sama basar ini dia takluk inkisab tapi kepada barang yang ada itu. Kalau yang tidak ada enggak bisa dia takluk kepada barang yang tidak ada itu. Ya, makanya namanya takluk dia kepada segala yang ada, baik yang wajib maupun yang harus adanya.
Kemudian satu tidak ada takluknya, yaitu sifat hayat. Karena ia menjadi syarat adanya sifat-sifat yang lain. Nah itu anak-anak, jadi sudah dibagi menjadi 4, 40 jadi 4, nafsiyah, ma'ani, maknawiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kemudian diperkecil lagi yang 4 ini, ya, dibagi menjadi 2. Ada namanya istighna dan ibtikar. Apa? Nah, ibtikar, istighna dan ibtikar. Sifat istighna artinya maha kaya Allah dari yang lainnya. Itu namanya istighna. Istighna ini 11 itu anak-anak. Apa? 11. Satu sifat nafsiyah. Berapa sifat nafsiyah tadi? Satu apa? Wujud. 4 sifat salbiyah yang masuk kepada istighna. Kidam, baka, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala, binaf. 4 itu cuma itu. Yang masuk nafsiyah berapa tadi? Kepada istighna ya. Satu apa tadi? Wujud. 4 sifat salbiyah. Apa itu? Kidam, baka, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsihi. Nah itu masuknya kepada istighna 4. 1 tambah 4 berapa? 5. Sifat ma'ani 3. Sama, basar, kalam. Apa? Sama, basar, kalam. Jadi berapa itu jumlahnya? 8. Tadi yang pertama berapa? 1. 5. Ya, nafsiyah 1, salbiyah 4. Jadi berapa? 5. Tambah 3? 8. Kemudian sifat maknawiyah 3. Sami'un, basirun, mutakallimun. Jadi berapa jumlahnya? 11. Jadi yang masuk dalam istighna itu, sifat istighna terkaya itu adalah 11. Wujud, kidam, baka, mukhalafatil hawadis, qiyamu ta'ala binafsihi, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Bisa diingat itu? Nah coba ayo saya diam. Wujud, tidak ada wadaniyatnya. Tidak ada wadaniyatnya. Sama, basar, kalam, sami'un, basirun. Oh saya ulang. Yang masuk istighna itu berapa? 11. Nah, yang pertama sifat nafsiyah berapa? 1. Sifat salbiyah 4. Apa itu? Hidam, baqa, muhawatul hadis, yang ta'ala binafsihi, sama. Sifat mani 3. Sama, basar, sifat manawiyah 3. Sami'un, basirun. Berapa jumlah semuanya? 11. Nah 11. Ingat besok ya. Tuh. Yang kedua ada namanya sifat ibtikar. Selain Allah berkehendak kepada Allah, kita semua berkehendak kepada Allah. Itu disebut namanya sifat ibtikar. Kalau istighna maha kaya Allah daripada lainnya. Kalau ibtikar selain daripada Allah berkehendak kepada Allah. Ini banyaknya 9. Satu sifat salbiyah. Apa tadi belum disebut sifat salbiyah? Apa? Nah jadi wahdaniyat. Kemudian sifat ma'ani 4. Apa yang belum disebut tadi? Hayat, ilmu, kudrat, iradat. Apa? Hayat, ilmu, kudrat, iradat. Jadi berapa itu? 5. Kemudian 4 sifat manawiyah, hayun, alimun, kadirun, muridun. Jadi berapa jumlahnya? Nah menjadi 9 anak-anak. Sifat istighna yang 11 tadi itu masuk pada kalimat la ilaha. Apa? La ilaha.
Enggak, bukan illallah. Sampai aja. Apa? Sampai di mana? Nah, sekarang kita rinci anak-anak. Berapa yang masuk pada la, berapa yang masuk pada ilaha? Yang masuk pada la itu 5. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatil hawadis, qiyamu ta'ala binafsihi. Masuk pada kalimat apa? La. Berapa? 5. 1. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatil qiyamu ta'ala binafsihi. Berapa jumlahnya? 5. Masuk pada kalimat apa? La. Begitu kita mengatakanlah seolah-olah etikat kita mengatakan Allah itu ada, Allah itu sedia, Allah itu kekal, Allah itu berlainan dengan segala yang baru, Allah itu berdiri dengan sendiri. Cuma kita mengatakan la itu. Waktu mengatakan la itu ada berapa sifat yang masuk? 5. Tapi tidak perlu nanti waktu zikirnya la wujud kidam baqa, itu tidak perlu. Tapi sudah dietikatkan di dalam kata la itu saja, di situ berapa sifat yang masuk? 5. Apa? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatil hawadis, qiyamu ta'ala. Nah itu anak-anak. Terus ilaha. Tadi istighna kan? Istighna masuk kepada la ilaha. Kalau la berapa tadi? 5. Terus ilaha berapa? Kan 11. 6 kan? 6 kan? Tuh. Apa itu yang 6 itu? Sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. La ilaha. Itu. Jadi berapa yang masuk pada la ilaha? 11. La berapa tadi? 5. Ilaha 6. Jadi jumlahnya 11. Nah itu istighna. Kemudian yang ibtikar tadi, yang ibtikar itu berapa masuk? 9. Masuk pada kalimat illallah. Apa? Illallah. La ilaha illallah. Illallah, kecuali Allah. Nah yang masuk pada ilah itu 4. Berapa? 4. Hayun, alimun, qadirun, muridun. Apa? Qadirun, muridun. Ini sifat apa ini? Sifat maknawi, maknawiyah. Berapa masuk? 4. Kemudian sifat kepada kalimat Allah masuk 5. Hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyat. Berapa? 5. Apa itu? Hayat, ilmu, kudrat, iradat, wahdaniyat. Nah, anak-anak, jadi berapa yang masuk pada kalimat la ilaha illallah? 20 sifat. Lawannya 20 menjadi berapa? Nah, itu jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Tuh. Jadi sudah akidah kita masuk di situ. Di dalam kalimat la ilaha illallah. Bukan sejar mulut saja yang mengatakan, tapi sudah masuk di dalam akidah kita. Nah, jadi pada istighna dan ibtikar 1, yaitu sifat jaiz. Pada istighna masuk 1, pada ibtikar masuk 1, yaitu sifat harus. Apa sifat itu? Mengerjakan barang mungkin atau meniadakannya. Jadi berapa jumlahnya? 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Jadi berapa jumlahnya? 41 masuk di dalam kalimah la ilaha illallah. Yang istighna 11 masuk yang mungkin itu, yang ibtikar 9 masuk yang jaiz itu. Jadi jumlahnya 41. Maka jumlah akidah yang masuk pada kalimah la ilaha illallah itu 41 aqaid. Kemudian yang masuk pada kalimah Muhammadur Rasulullah sekarang. Muhammadur. Jadi Islamnya tidak sah kalau la ilaha illallah saja. Harus ada Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu adalah 4 yang wajib bagi para rasul dan nabi. Apa yang 4 itu? Siddiq. Apa? Amanah.
tabligh, fatonah. Apa pertama apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Wajib para rasul itu bersifat jujur. Wajib para rasul itu bersifat amanah. Wajib para rasul itu bersifat tabligh. Wajib para rasul itu bersifat fatonah atau cerdik. Berapa itu? 4. Kemudian yang mustahil, sidik lawannya apa? Kadzab. Apa kadzab itu? Bohong. Jadi mustahil para rasul itu bohong. Tidak ada rasul itu bohong. Amanah apa lawannya? Khianat. Tahu nama khianat? Tidak menyampaikan amanah namanya khianat. Kemudian yang ketiga, tabligh, lawannya apa? Kitman. Apa? Menyembunyikan. Fatanah lawannya apa? Baladah, bodoh. Jadi mustahil para rasul Allah itu berbohong, mustahil para rasul Allah itu khianat, mustahil para rasul Allah itu menyembunyikan, mustahil para rasul Allah itu bersifat bodoh. Nah, kemudian satu yang harus, yang disebut namanya a'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan itu. Nah, seperti apa para rasul Allah itu makan, ya, rasul Allah itu minum, rasul Allah itu istirahat, rasul Allah itu kawin, ya, Rasulullah itu punya anak. Itu apa namanya? A'rad basyariyah, sifat kemanusiaan, selama sifat kemanusiaan itu tidak membawa kepada martabat yang rendah. Itu ya. Jadi tidak ada para nabi rasul itu memulung atau apa, misalnya itu jadi gali got, tidak ada itu. Jadi usaha-usaha yang rendah itu tidak ada. Itu anak-anak. Akan jumlah akad yang masuk pada kalimah Muhammad Rasulullah ialah 9. Maka dijumlah dengan akad yang masuk pada kalimah Allah dan kalimah Muhammad Rasulullah, maka jumlahnya 50 akaid. Berapa? 50. Nah, inilah akaid yang wajib kita kenal. Bila kita tidak mengenalnya, belum sahlah akidah kita. Ya, belum sah kita punya kepercayaan. Belum sah rukun iman kita itu anak-anak itu. Sudah masuk sekarang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa yang masuk? 50. La ilaha illallah berapa? 41. Berapa? 41. Kemudian Muhammad Rasulullah 9. Nah, 41 itu yang masuk istighna berapa? 11. Yang masuk ibtikar 9 dengan lawannya menjadi berapa? 40. Kemudian satu yang harus pada istighna dan ibtikar, jadi jumlahnya 41. Kemudian pada rasul yang wajib berapa? 4. Terus yang mustahil berapa? 4. Yang harus berapa? 1. Jadi jumlah seluruhnya 50. Ya. 41 pada istighna dan ibtikar, kemudian pada kalimah la ilaha illallah, dan 9 pada kalimah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah yang kita selesai kita akidah itu. Insyaallah besok kita berpindah kepada materi yang lain. Ini minimal dulu ini supaya sah iman kita itu anak-anak. Kalau belum bisa seperti ini berarti belum sah dia menjadi orang yang beriman. Bisa enggak dirinci apa yang saya sampaikan? Insyaallah. Nah, itu besok ditanyakan itu. Ada evaluasinya besok ini. Saya tanya satu persatu. Bisa jawabnya penting. Udah catat tadi? Ya. Jadi yang saya sampaikan ini, yang tadi itu adalah 20 wajib, 20 mustahil itu. 1 harus dan 9 untuk para rasul dan nabi itu adalah wajib kita ketahui. Kalau orang itu sudah akil balik, kalau tidak dosa dia. Kalau kita lihat dalil harusnya Allah bersifat
mengerjakan barang mungkin itu bisa kita lihat pada surat Al-Isra ayat 54. Allah berfirman, iyasya yarhamkum wa iyasya yu'adzibkum. Kalau yang menghendaki, ya boleh mengasih sayangi kamu itu, dan boleh dia menyiksa kamu. Misalnya kalau dia orang taat disiksa, boleh apa enggak bagi Allah? Boleh. Misalnya orang taat itu mau dimasukkan neraka oleh Allah, boleh apa enggak? Hah? Boleh. Orang maksiat dimasukkan surga bagi Allah, boleh apa enggak? Boleh, itu kan. Itu. Yang kalau syariat mengatakan kalau orang taat wajib masuk surga, kalau maksiat masuk neraka, itu syariat yang bagi ilmu. Tapi menurut ilmu usul itu adalah harus bagi Allah. Karena kalau tidak harus berarti ada yang mewajibkannya, ada yang memaksa dia. Iyasa yarhamkum wa iyasa yu'adzibkum. Jika ia ingin mengasih sayangi atau jika ia ingin menyiksamu, terserah Allah itu. Kamu bilang ini misalnya nanti dibilang ini, oh kalau begitu Allah Ta'ala itu zalim. Enggak zalim. Itu. Ya, saya contohkan sekarang. Kamu punya ayam kan? Tuh, kita pelihara sampai besar kan, sampai gemuk, sampai beranak pinang gitu ya. Lalu kita sembelih dia, boleh? Ayamnya disembelih boleh? Dimakan boleh? Zalim itu? Hah? Kenapa enggak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena kita yang punya. Kalau milih orang tidak boleh, kan gitu. Nah, ini kalau makhluk ini siapa yang punya? Allah. Ya mau diapain boleh aja dia itu. Wenangnya itu. Tapi sudah Allah menjanjikan innallaha la yakhlu mi'ad. Kalau yang taat masuk surga, kalau yang maksiat masuk neraka. Allah tidak menyalahi janjinya. Tapi seandai kata orang itu tidak pernah taat lalu dimasukkan surga, orang itu maksiat melulu dia taat masukkan neraka, atau orang maksiat dimasukkan surga, boleh-boleh saja dia itu. Karena dia iyasa yarhamkum iyasa yu'adzibkum, itu namanya harus pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kepunyaan Allah, mau diapain sama Allah boleh saja kan? Tuh. Kalau begitu tidak usah sih namanya berbuat taat. Masih juga kehendak Allah saja, itu salah itu. Karena Allah sudah menyiapkan yang taat masuk, wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik masuk surga, dan akibat orang jahat mas'al lil jahannam, masuk dia neraka jahanam. Ya, mas'al inna jahannama masal lil mutakabbirin, bahwanya neraka jahanam itu disiapkan untuk orang-orang yang sombong, artinya orang maksiat. Sudah ngerti apa yang saya sampaikan? Ya, kalau bingung-bingung nanti tidak usah dipikirkan ya. Nah, kita ini milik Allah, kita harus diatur oleh Allah. Apa maunya Allah itulah yang kita dapatkan itu. Kita tidak bisa kehendak kita yang dituruti oleh Allah. Misalnya kalau kita berdoa itu kan, berdoa, saya dikabulkan doa saya oleh Allah. Kenapa dinamakan dikabul? Memang dia sudah ada catatan itu akan begitu dia gitu. Ya. Jadi cuma kebetulan doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah gitu. Biar kita bagaimanapun berdoa, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak dapat kan. Juga itu ada ketentuannya. Ini orang ini berdoa tidak ada diterima doanya kan begitu. Hanya masalah doa itu anak-anak ada 4 kemungkinan itu kalau doa itu. Pertama, ada orang berdoa sesuai dengan keinginannya, itu kan? Dia misalnya doa apa, itu dia berdoa sesuai dengan keinginannya. Tapi ketentuannya sudah begitu. Sudah dia akan diberikan seperti apa yang dia minta itu. Lebih dulu ada ketentuannya kebanding menyusul doanya itu. Itu satu.
Yang kedua, ada orang berdoa itu tidak dikasih apa yang yang dia minta, tapi dikasih yang lebih baik. Nah, misalnya begini anak-anak. Misalnya kamu itu minta supaya punya Avanza, atau punya sepeda motor apa namanya yang paling hebat sekarang? Apa namanya? Enggak dikasih, tapi dikasih dia sehat semuanya. Ya. Sekarang coba kamu minta supaya punya Avanza tapi akan tabrakan. Mana lebih baik tidak punya tapi tidak tabrakan? Nah, berarti permintaan kita itu tidak dikabulkan tapi diberi yang yang lebih baik. Ada orang itu minta supaya kaya tapi tidak kaya-kaya, tapi semua sehat. Mana lebih baik? Kaya tapi sakit, tidak kaya tapi sehat. Mana lebih baik? Itu kadang-kadang orang minta begitu, tuh kan? Tapi diberi dia kesehatan. Ada orang itu anak-anak dia doa itu susah untuk Yang ketiga ini. Sampai bertahun-tahun dia minta doa itu tidak dikabul-kabulkan. Karena dia dengar dia itu pujiannya baik terhadap Allah. Jadi dia masih senang didengar doanya sama Allah gitu. Sehingga lambat Kami kalau dikabulkan doanya berarti dia berdoa. Itu. Kita memuji Allah itu. Jadi kita didengar pujian kita baik sama Allah itu makanya lambat. Makanya para nabi itu kadang-kadang doanya 30 tahun baru dikabulkan. Itu. Dan yang keempat anak-anak, itu ada orang berdoa itu tidak dikasih di dunia, dikasih di akhirat. Dia terus berdoa tapi tidak dikabulkan, tapi nanti di akhirat. Itu. Nah, saya contohkan yang lain misalnya, supaya kita agak mengerti gitu. Contoh misalnya kamu punya suami, punya istri, ya. Misal ini kan belum kan, misalnya kamu nanti punya suami ya, kamu dikasih uang sama suamimu itu satu hari 100.000, misal berapa? 100.000. Kalau 10 hari berapa? Kalau 3 bulan 1 bulan 30 juta. Saban hari kamu dikasih uang sama suami 100 juta, 100.000 ya. Tapi lauk pauk suaminya itu cuma sambal dengan sayur bening ya. Sambal sayur bening gini, gitu kan. Padahal uangnya 100.000. Berasnya ditanggung. Tapi dia suaminya kok dikasih sambal aja sama dengan sayur bening, berapa sih harganya? Si suami tidak berani marah, dia terima saja karena dia takut sama istrinya, takut kelahi gitu. Sampai setahun 2 tahun terus begitu aja. Akhirnya sudah sampai 5 tahun, si istri bilang begini, suamiku katanya, ada apa istriku katanya, ayo setor haji saja katanya. Kok setor haji di mana kita dapat uang katanya? Ya uang yang diberikan 100.000 itu saya tabung terlalu itu dipakai untuk nyetor sekarang. Alhamdulillah, selama hidupnya aku tidak poligami kamu katanya. Kan? Nah gitu contohnya, misalnya kita tidak dikabulkan di doa kita di dunia, tapi sudah disiapkan nanti di akhirat. Jadi ud'uni astajib lakum, minta pasti aku akan terima doamu. Nah kamu jangan putus asa dengan doa ya. Tuh. Yang penting doa itu dikabulkan kalau kita tidak memakan barang haram. Ya. Kalau makanan kita haram susah untuk diterima doa kita oleh Allah. Itu anak-anak. Doanya baik-baik, tidak boleh doa yang tidak baik ya. Tuh.
Allah kita Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Kasih sayang. Betul. Cintailah Allah lebih daripada mencintai diri sendiri, lebih daripada mencintai anak, lebih daripada mencintai ibu bapak, apalagi dengan pacar. Betul. Kalau orang cinta kepada Allah itu sering dia sebut namanya, banyak berzikir. Ya, seperti kamu sudah dilatih kan, salat tahajud, lalu wirid-wirid kan? Ya, semua wirid kan? Itu tanda kita cinta kepada Allah, begitu. Ada yang tidur-tiduran ya? Ada itu. Ada yang ngantuk? Ada. Itu. Kalau laki bangunnya jam berapa itu? Jam 3. Tahajud ya? Tahajud? Hah? Ya. Nah, ini sudah setengah 12, setengah 11 nih. Waktunya agak